sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman untuk share materi hari ini tentang sesuatu yang sangat berharga, yaitu tentang kesehatan, yang lebih spesifik lagi yaitu tentang penanganan stroke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam majelis ilmu. Semoga semua ini bernilai ibadah dan berkah buat kita bersama. Amin. Selawat dan salam tak lupa juga untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang intelektual seperti saat ini. Sahabat pencinta kesehatan, saya bilang pencinta kesehatan ya, karena dalam pertemuan yang sangat berharga ini kita akan membahas tentang aset paling berharga, yaitu kesehatan. Kesehatan yang kita bicarakan adalah kesehatan yang bernilai dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu tentang kebiasaan Rasulullah kita, yaitu yang biasa dikenal dengan Tibun Nabawi. Setiap hari kita berdoa, ya Allah ya Tuhan, agar kita diberi keselamatan dunia dan di akhirat. Begitu kan teman-teman? Nah, untuk menjadi sehat adalah bentuk keselamatan di dunia. Tapi, apakah cara untuk kita menuju sehat itu akan menyelamatkan kita sampai akhirat nanti? Nah, disitulah kenapa kita harus belajar Tibun Nabawi. Jadi ada teman yang kita ajak untuk belajar Tibun Nabawi bertanya, untuk apa sih belajar Tibun Nabawi? Atau kalau sakit kita bisa ke rumah sakit, kalau kita demam atau apa keluarga apa kan ada dokter. Nah, sebenarnya jawabannya inilah. Jawaban atas doa kita ingin selamat dunia akhirat. Kesehatan adalah keselamatan di dunia. Cara kita menuju untuk mendapatkan sehat itu gimana? Apakah bisa menyelamatkan kita di akhirat? Nah, jawabannya di Tibun Nabawi. Kenapa begitu? Karena di Tibun Nabawi itu kita belajar sehat, yang kita contoh Rasulullah, teladan kita. Rasulullah adalah manusia paling sehat di dunia, di bumi. Karena sepengetahuan kita, Rasulullah itu cuma mengalami sakit pertama di saat menerima wahyu. Rasulullah sakit. Yang kedua, pernah suatu kejadian Rasulullah diracun dan sakit. Terus yang ketiga, di saat Rasulullah sakaratul maut. Jadi artinya semasa hidup Rasulullah cuma 3 kali sakit. Yang 2 itu karena memang karena kebesaran Allah. Yang 1, yaitu waktu diracun, itu membuktikan bahwa Rasulullah kita, di samping dia seorang manusia yang mulia, utusan Allah, beliau itu juga adalah seorang manusia. Jadi, walaupun Rasulullah adalah seorang nabi, utusan Allah, kekasih Allah, tapi Rasulullah juga pernah mengalami sakit yang disebabkan oleh hal-hal duniawi. Nah, gitu ya. Jadi teknik yang pengobatan Tibun Nabawi ini adalah sebenarnya berbasis kepada kebiasaan Rasul. Jadi Rasulullah hidup, seandainya ada sakit atau ada sesuatu hal yang mengganggu kesehatan, itu langsung diturunkan wahyu dari Allah. Jadi bukan diterka-terka. Kita tahu Rasulullah itu adalah selalu mengkonsumsi madu, selalu mengkonsumsi zaitun, yang sekarang akhirnya menjadi sunnah. Jadi, kenapa begitu?
karena ada kaitannya dengan materi yang hari ini yang akan kita bahas. Oke, materi hari ini yaitu penanganan penyakit stroke dengan tibun nabawi. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, kepada teman-teman saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga amalan baik kita pada tahun ini diterima Allah dan diberi pahala kebaikan. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita masuk ke apa itu stroke. Sebenarnya sebelum kita samakan dulu ya, pengertian stroke itu apa. Kenapa ini sangat penting dan kita bahas hari ini. Jadi, stroke itu adalah penyakit gangguan pada pembuluh darah otak yang ditandai dengan kematian jaringan otak atau istilahnya infark cerebri gitu ya. Nah, jadi karena berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otak, apa penyebabnya berkurang aliran darah dan oksigen ke otak? Karena terjadi penyempitan atau pecahnya pembuluh darah. Ada gambarnya? Ya. Kita bisa lihat di slide itu gambar tentang pembuluh darah. Nah, ini teman-teman, kita lihat di monitor ya. Ini ada tipe-tipe pembuluh darah. Nah, yang pertama ini adalah pembuluh darah yang sehat. Nah, selama pembuluh darah kita sehat seperti ini, aliran darah, oksigen itu akan lancar ke seluruh tubuh dan otak. Dan kita akan merasa baik-baik saja dan sehat. Nah, selanjutnya ini udah mulai, ini juga karena hari-hari tubuh kita mengalami metabolisme, ini ada apa istilahnya, gangguan-gangguan, toksit, dan segala macam oksidan, akhirnya dia menumpuk sampai terbentuk plak. Nah, kalau sudah terbentuk plak seperti ini di dinding saraf, di dinding pembuluh darah kita, nanti ini akan mengganggu aliran darah. Nah, sehingga mulai terganggunya pasokan sampai ke otak. Nah, inilah penyebab dari sebenarnya apa itu penyakit stroke. Jadi ini gambar ini adalah contoh dari pembuluh darah kita. Nah, ada salah satu organ penting di dalam tubuh kita yaitu jantung. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu dikatakan, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah, apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruhnya. Dan ingat, ia adalah kolbu. Nah, para ahli hadis menyepakati bahwa kolbu yang dimaksud dalam hadis ini adalah jantung. Jadi, jantung itu adalah organ penting di tubuh kita. Karena apa? Jantung akan menentukan kesehatan seluruh tubuh manusia. Nah, dalam hal ini stroke itu merupakan kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Teman-teman, setiap tahun itu di Indonesia terutama, jumlah penderita stroke itu bertambah setiap tahunnya. Ada catatan yang
pernah saya lihat itu di akhir 2012 ada 500.000 kasus. 12.500-nya itu meninggal. Cukup banyak ya. Dan sisanya mengalami cacat, baik ringan ataupun berat. Jadi stroke ini termasuk salah satu penyakit yang harus kita waspadai. Karena pada zaman dulu, tahun-tahun lama, itu cuma terjadi pada orang-orang yang sudah berumur. Tapi sekarang, subhanallah, kita lihat ya, orang-orang yang masih berumur 30-an, 35, 40, udah ada kena serangan stroke. Banyak kita lihat. Itu apa sih penyebabnya? Pasti kita bertanya ya. Kalau dulu orang pas selalu jawab, kenapa sakit tuh? Oh, faktor U gitu ya. Tapi sekarang kok masih muda juga sudah ada yang kena stroke. Artinya pembuluh darahnya udah rusak gitu kan. Udah tertimbun plak gitu. Itu salah satunya. Jadi sebenarnya faktor penyebab dari stroke itu ada dua. Ada dua ya. Yang pertama faktor medis. Umpamanya hipertensi, kolesterol, atau pengerasan pembuluh darah, gangguan jantung, diabetes, ada juga yang keturunan, biasanya sedikitnya, itu faktor medis. Yang kedua, faktor perilaku. Nah, ini yang menyebabkan kenapa ganti faktor U, sekarang ganti semuanya udah pada kena, itulah. Yang kedua adalah faktor perilaku. Disebabkan oleh apa? Oleh gaya hidup, seperti merokok, minuman soda, minuman alkohol, lemak tinggi, makanan instan, makanan cepat saji. Kita tahu kan ibu-ibu, sekarang ini kita malas masak, tinggal pesan, gampang, teknologi ya, sekarang teknologi banyak. Nah, atau anak SD buka kulkas, minumannya udah minuman instan, minuman soda, harganya cuma 1.000. Kata mereka enak, tapi kita tidak sadar ternyata itu adalah pemicu dari pengerasan pembuluh darah yang ujung-ujungnya membuat kita menjadi terganggu penyempitan, penyumbatan, dan pecahnya pembuluh darah. Nah, terus kenapa kita harus kenapa kita harus selalu bilang sama anak, jangan jajan ini, jangan jajan itu. Sebenarnya bukan karena apa-apa, karena kita menjaga pembuluh darah tadi. Jadi kadang kita nggak tega, sayang masa anak dilarang-larang terus gitu ya. Tapi ya harus gitu. Setelah kita tahu kalau penyebabnya itu, ya kita harus tega. Jadi yang disebabkan oleh gaya hidup seperti itu tadi, merokok. Anak-anak kecil kita larang merokok, tapi bapak-bapaknya ngumpul sambil merokok. Nah, mungkin dari keluarga kita dulu karena memang sebenarnya itu ujian ya. Kita belajar tentang ini, tapi suami kita merokok. Kita belajar tentang kesehatan, tapi anak-anak kita tidak bisa dibilang. Tapi itu ujian. Nah, setiap ilmu itu, setiap amanah itu pasti ada ujiannya. Setidaknya kalau belum bisa menghentikan, kita arahkan untuk tidak merokok di dalam rumah. Ya, itu sangat penting ya. Jadi apakah kita siapin di luar ada kursi untuk kalau tidak mau dibilangin nggak bisa merokok, nah duduk di sini merokok. Sebenarnya kadang-kadang memang seorang perokok itu keras kepala gitu ya. Apapun dalil yang kita kasih dia ada aja jawabannya. Tapi ya itu, kita juga harus tegas. Kalau nggak bisa dilarang, nah cari space sendiri di luar untuk menghabiskan rokok. Saking keras hatinya orang perokok itu, dia rela digigit nyamuk di luar sampai rokoknya habis. Dia rela nggak beli makanan, minuman atau apa
demi untuk membeli bungkus rokok. Padahal itu adalah salah satu penyebab kenapa pembuluh darah kita itu rusak. Nah, dan kerusakan ini nggak langsung terjadi rokok sekarang atau kita lakukan sekarang, minum alkohol sekarang, atau makan makanan instan sekarang, langsung hari ini sakit. Enggak. Dia akan terakumulasi dulu di tubuh kita. Kita tahu tubuh kita ini berasal dari tanah. Sifat tanah itu, dia menyerap. Apa yang masuk ke dalamnya diserapnya terus. Nggak ada dimuntahkannya, diserapnya terus. Tapi ujung-ujungnya apa? Terjadi keracunan. Pertama, umpamanya anggap ini ibarat sebuah botol, kita isi sedikit-sedikit. Botolnya botol bagus, tidak bocor gitu. Kita isi sedikit-sedikit. Dia akan tertumpuk, akhir lama-lama penuh. Nah, setelah penuh atau setidaknya setelah 75% nanti baru akan terasa reaksinya. Begitu juga dengan ini. Itulah analoginya. Jadi tubuh kita itu apapun yang masuk akan diserapnya. Apa yang bisa diuraikannya akan langsung diuraikan dan dibuang melalui pembuangan. Tetapi apa yang tidak bisa dibuangnya dia akan mengendap dulu. Mengendapnya di hati, mengendapnya nanti hati di ususnya, di usus besar, di usus halus, di pankreas. Lama-lama tumpukan-tumpukan tadi kan menjadi toksit, menjadi racun. Nah, tumpukan toksit tadi itu akhirnya membuat tubuh kita keracunan. Istilahnya toksemia. Jadi setelah terjadi seperti itu, ada sinyal ke tubuh. Ada juga tubuh kita ini punya sinyal. Seperti kalau sembelit, ada sinyal di telapak tangan kita bisa lihat jadi garis-garis hitam. Kalau ususnya bermasalah, telunjuknya mulai meruncing, atau terjadi luka di mana-mana tanpa bisa sembuh. Dia lihat ini kenapa? Saya nggak tahu itu adalah merupakan kerusakan dari dalam. Sebenarnya itu sinyal. Beruntunglah bagi mereka yang sudah belajar Tibun Nabawi, yang mengerti, oh ini kerusakan, sinyal dari dalam. Kita lihat, makan makanan instan, makanan pedas, makanan bersoda, beralkohol, lidah putih, dianggap, biasa itu jamur, biasa ini karena belum gosok gigi. Ada yang jawab kayak gitu kan, itu bagi orang yang belum tahu. Tapi bagi orang yang sudah belajar Tibun Nabawi, dia akan tahu, oh ini ternyata aku telah menzolimi tubuh. Limpaku panas, terjadi gangguan pada saluran pencernaan, lidah putih, gusi merah, akhirnya sariawan, penyakit yang datang. Ujung-ujungnya apa? Pergi ke dokter, makan obat kimia. Obat kimia tidak bisa diproses langsung dalam tubuh, diendapkan dulu, akhirnya meracuni hati. Kenapa kita selalu bilang satu rumah, satu dokter? Tibun Nabawi, kedokteran Islam. Nah, inilah sebenarnya jawaban. Bukan kita bilang, oh, kalau kita bilang langsung dokter itu nggak penting karena obat kimia. Kemarin orang kita. Karena tidak semua orang bisa menerima itu. Tapi kalau kita, alhamdulillah kita yang dikasih Allah nikmat untuk berpikir, kita pelajari tentang syariat Tibun Nabawi, insya Allah nanti kita akan hijrah dengan betul-betul. Alhamdulillah saya pribadi sejak 2015 udah tidak pernah lagi ke rumah sakit yang namanya berobat karena sakit. Pernah juga ke rumah sakit paling umpamanya ada syarat meminta surat kesehatan, syarat tertentu. Paling itu aja. Selama ini saya coba ini herbal gitu. Herbal. Orang komentar, apa herbal lama sembuhnya gitu. Kalau kita mengikuti dosis, tidak. Kenapa berobat ke rumah sakit itu cepat? Kan dokter selalu meresepkan dengan dosis. Ini dosisnya sekian, sehari sekian, berapa kali. Begitu juga dengan herbal. Kita jangan menganaktirikan. Kalau di obat dokter kita harus pakai dosis, di obat herbal kita juga pakai dosis. Nggak bisa kita minum satu kapsul, kita minta langsung sembuh. Egois ya kita ya.
Ini Bang. Nah, begitu teman-teman. Itu adalah faktor resiko dari perilaku. Yang kedua, kurangnya aktivitas gerak atau olahraga dan obesitas. Di faktor resiko perilaku yang kedua itu berkurangnya aktivitas. Kadang-kadang karena tuntutan pekerjaan yang harus duduk di depan komputer berjam-jam, atau yang di kantor duduk aja seharian berapa 8 jam sehari, jadi kurang bergerak, jadi kita lupa kan, kita merasa nyaman, akhirnya sekali bergerak kita merasa ngos-ngosan, merasa tidak nyaman gitu kan. Faktor resiko perilaku yang ketiga adalah ketidakstabilan spiritual, emosi, dan mental. Jadi orangnya baperan, kena bentak sedikit nangis. Nah, itu menyebab faktor dari resiko dari perilaku. Jadi, di sini kita perlu tahu tanda-tanda atau gejala utama serangan dari stroke. Jadi, stroke adalah penyakit yang datangnya dia akumulasi dari toksin di dalam tubuh. Dia nggak ujuk-ujuk datang tiba-tiba stroke, nggak ada. Tubuh kita itu dia selalu memberikan sinyal dulu sebelum ibaratnya hujan, ada mendungnya dulu. Begitu juga dengan stroke. Jadi kita udah mulai merasa kesemutan, setiap hari kok kesemutan ada aja, di kaki, di tangan, di telinga, bahkan ada telinga. Yang lama duduk, terus kesemutan di daerah belakang gitu kan. Atau yang suka nonton main HP sambil baring kok kesemutan di daerah tulang punggung. Nah, itu adalah tanda awal dari stroke. Kalau Anda udah sering terjadi kesemutan, itu hati-hati. Itu udah sinyal dari tubuh, tanda awal udah datang. Yang kedua, seperti kedutan. Terjadi kedutan di mata sebelah kiri, terjadi kedutan di sebelah kanan. Menurut buku yang pernah saya baca, kedutan itu adalah penyumbatan di batang otak, di daerah batang otak sini. Kalau kedutannya sebelah kiri, berarti batang otak sebelah kanan. Kalau dia silang, kalau kedutannya di sebelah, ada yang bilang, itu ada mitos kedutan mau nangis, kedutan dibicarakan orang gitu kan. Sebenarnya bukan itu. Kedutan itu adalah sinyal tubuh kalau di daerah batang otak itu udah mulai terjadi penyumbatan. Terus ke bawahnya atau tengkuk terasa berat, kalau ditekan terus kita nunduk rasanya enak, atau ditekan terus kita menengadah ini baru rasanya enak. Itu nanti dari tekanan darah tinggi atau rendah. Nah, itu hubungannya ke jantung. Yang selanjutnya, mata terasa berminyak. Seperti saya ini, mata terasa berminyak. Mata terasa berminyak itu adalah sebenarnya kumpulan dari kolesterol yang udah membuncah. Udah kebanyakan kolesterol, udah tinggi di dalam aliran darah kita itu. Nah, kalau udah hal seperti ini terjadi, ya mungkin dari sisi makanan yang enak-enak, yang berminyak, yang berlemak, itu kita kurangi. Gimana tandanya kok mata berminyak? Maksudnya gimana? Ada itu, pasti ada yang mengalami. Pas lagi duduk, terus diginiin, terasa minyak. Atau bahkan ada yang sampai ke puncak hidung, berminyak. Itu udah tanda-tanda dari naiknya kolesterol. Kolesterol ujung-ujungnya stroke. Terus ada juga yang riwayatnya orang yang sakit jantung itu bahkan BAB-nya berminyak. Itu akan ada itu. Pas lagi cebok terasa, maaf ya gitu. Ada berminyak. Nah, jangan pikir, oh iya saya habis makan ini. Enggak.
kita bisa makan apapun itu akan dicerna di lambung dan akan dibuang, itu akan dipisahkan, nggak ada. Kecuali itu kolesterolnya udah tinggi, itu baru terasa. Nah, ada lagi dada terasa nyeri, tapi nggak setiap saat, tiba-tiba kok nyeri sakit sekali. Nah, itu udah pertanda awal. Itu yang harus kita waspadai. Atau di pergelangan tangan, di pergelangan kaki, kok rasanya seperti keseleo gitu. Padahal saya nggak ada jatuh, padahal saya nggak ada mengangkat yang berat atau yang lain-lain. Tapi kok terasa sakit, terasa keseleo. Nah, ternyata itu juga adalah tanda-tanda dari stroke. Nah, itu baru sinyal-sinyal organ, tanda-tanda yang ringan gitu. Nah, selanjutnya kalau tanda-tanda ini udah ada, terus saya masih baik kok, saya sehat, terus makan dan gaya hidup masih seperti biasa ya. Nanti kita akan terima. Selanjutnya, tanda-tanda beratnya akan datang. Apa itu? Yang pertama, kita akan merasakan rasa bebal, kayak mati rasa, kehilangan rasa, lemas pada wajah, tangan, kaki, terutama pada satu bagian saja. Umpamanya gitu ya, umpamanya bagian kiri aja gitu kan. Nah, itu dari tanda-tanda beratnya. Kalau udah semua tersumbat semua, nah, yang sinyal awal-awal tadi kesemutan, udah kita abaikan. Nah, inilah datang yang selanjutnya. Rasa bebal, mati mendadak, maksudnya mati mendadak itu bukan ini ya, rasa badannya mati mendadak. Kok rasanya dicubit udah nggak terasa sakit, lemas pada wajah, gini kan. Terutama sebelah aja kiri kanan. Nah, ini di monitor kita lihat nih. Ada ini, akhirnya wajah kita itu tidak simetris. Nah, ibu-ibu yang punya HP, yang punya kaca di rumah, silahkan itu. Setiap pagi ngaca. Kita mulai kebiasaan itu. Jadi ngaca bukannya apa-apa. Kenapa kita bangun tidur tuh ngaca? Kita lihat, kita perhatikan muka kita itu. Mata kita masih sama nggak? Kita masih di tengah nggak? Mulut kita masih lurus apa tidak? Kadang kita akan melihat itu kan yang namanya orang stroke akan ditandai dari mata agak turun sebelah. Lama-lama matanya ketutup. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, cepat kita lakukan reaksi-reaksi. Apakah dengan minum herbal ataupun dengan treatment. Itu gunanya handphone kita. Kita selfie, bukan ikutan selfie kayak orang-orang ya. Selfie di tempat yang bagus terus share. Kita selfie kita untuk menentukan kualitas kesehatan jantung kita. Selfie cek, ternyata mata saya kok hitam. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya selfie lagi cek, ternyata kok rasanya bibir saya miring ya. Nah, gitu. Jadi, semakin cepat kita tahu, akan semakin cepat juga kita bisa menanganinya. Nah, terus yang selanjutnya, tanda utama serangan stroke itu, when a stroke strikes, it spreads like a fire in the brain. The longer it goes undetected, the more damage is done. To spot the signs of a stroke, mata itu think and act fast. F. Face. Has the face fallen on one side? Can they smile? A. Arms. Can they raise both arms and keep them there? S. Speech. ada miring seperti itu. Nah, maaf ya, videonya kurang lancar gitu. Harus sinyal. Jadi itulah penyebabnya. Yang kedua, rasa bingung dan yang mendadak kok kayak orang linglung ya gitu. Terus sulit berbicara. Orang stroke lidahnya itu kan ketarik karena otot jantungnya mulai tegang. Akhirnya ngomong nggak ngerti, orang yang lawan bicara kita nggak ngomong. Makanya orang yang kena serangan stroke itu lidahnya nggak bisa lagi dikeluarkan. Jadi kita latihan di kaca, keluarkan lidah sepanjang-panjangnya, masih bisa nggak? Kalau masih bisa menjulurkan lidah, insya Allah itu masih sehat. Tapi kalau nggak bisa lewat dari bibir,
lidahnya itu kita perlu hati-hati. Itu sinyal organ. Makanya kalau ada anak gitu, kita lihat, perhatikan lidahnya. Kalau bisa panjang, alhamdulillah masih sehat anak saya, jantungnya masih sehat. Termasuk kita juga, nggak apa-apa. Kalau di rumah ya nggak apa-apa dijadiin bahan bercandaan kan, nggak usah dimarahin, kecuali kalau di tempat umum baru kita kasih tahu untuk adab ya, sopan santun. Tapi kalau di rumah ya nggak apa-apa, untuk latihan, terapi otot jantung. Lidahnya dikeluarin, julur-julurin. Kalau nggak ada kawan, dia sendiri di depan kaca gitu. Lucu ya, nah, tapi emang itulah. Alhamdulillah materinya sangat menarik Mbak Nei. Diberikan kesimpulan. Jadi treatmentnya untuk untuk jantung ini kita punya herbal. Yang namanya stroke itu berhubungan dengan jantung, jantung itu berhubungan dengan darah. Jadi agar tubuh kita sehat, jantung kita sehat, kita di HNI ada produk-produk yang bisa menetral atau mendetok mengeluarkan racun di dalam darah. Yang pertama Deep Squat. Ini saya punya contohnya, kotaknya seperti ini. Deep Squat ini adalah minyak ikan. Jadi yang namanya lemak dalam darah, minyak, itu minyak jahat, kita netralkan dengan minyak yang tinggi oksigen. Nah, Deep Squat ini bagus karena oksigennya tinggi. Yang kedua, Habatus Sauda gel. Habatus Sauda ini termasuk herba panas. Jadi dia membakar juga lemak yang ada di darah, didetok. Jadi kalau udah mulai ada tanda-tanda yang seperti tadi, konsumsilah herba-herba yang seperti itu. Yang ketiga ada gamat kapsul. Gamat ini berfungsi untuk mendetok, mengerik yang namanya di pembuluh-pembuluh darah yang sudah menjadi plak. Nah, itu dia mendetok. Yang ketiga itu yang paling gampang kita temukan yaitu adalah zaitun. Zaitun kita ada banyak sekarang ya. Ini yang paling ekonomis. Nah, ini zaitun. Kalau udah terjadi hal-hal seperti ini sesering mungkin kita minum. Bukan 1 sendok sehari. Karena zaitun ini menetral semua asam lemak di dalam darah. Ada juga zaitun seperti yang dari Palestina, ini diminum setiap hari, atau yang lain-lainnya. Atau selanjutnya saya punya nih di sini mengkudu. Mengkudu bagus untuk melonggarkan pembuluh darah di jantung. Nah, selanjutnya juga kita perlu MHS. MHS untuk treatmentnya dari luar. Jadi kita bantu semuanya. Satu saya ingatkan ya teman-teman, apabila terjadi serangan stroke, jangan sekali-sekali urut pakai minyak. Kalau orang Batam bilang minyak makan, minyak yang terbuat dari kelapa sawit. Karena itu bersifat panas sehingga membuat mati urat-urat saraf kita. Jadi tidak bagus untuk orang yang terkena stroke. Sebagusnya itu MHS, minyak herba sinergi. Nah, bisa kita pakai kopi 7 elemen. Di dalamnya ada mengkudu, di dalamnya ada habatus sauda juga untuk membangkitkan energi ya. Nah, itu jadi itu bagian dari treatment, bagian dari herbalnya. Treatmentnya yang harus kita lakukan yaitu pertama bekam. Bekam ini wajib setelah kita minum herbal sebanyak-banyaknya. Ibaratnya itu kita sapu. Nah, bekam ini kita mengambil sampahnya. Ibaratnya kita nyapu terus kita ambil pakai serokan. Nah, biar tidak toksiknya itu tidak bercampur lagi dengan darah tadi, kita bekam, kita buang darah kotornya, darah toksiknya. Setiap bulan wajib bekam. Nah, kalau udah terjadi serangan stroke, itu bisa kita bekam di daerah-daerah tempat mana yang sarafnya mati. Terus yang kedua yang pentingnya adalah menjaga spiritual, mental dan emosi. Nggak boleh baperan lagi, nggak boleh stres lagi. Nah, kalau udah
kita jaga itu, insya Allah pikiran kita tenang, hati kita tenang. Bawa berzikir. Alhamdulillahirabbil alamin.